Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel akun Adiban, yang dalam video saya kali ini akan membahas tentang sebuah pesan. Pesan tersebut seringkali kita baca, kita lihat, kita jumpai di status atau story aplikasi WhatsApp, yang pasti hampir 100% terinstall di handphone kita. Yang menarik dari semua status yang ada tentunya punya tujuan masing-masing. Ada beberapa dari kita itu yang mempunyai tujuan memasang story di medsos tersebut, yaitu salah satunya adalah ajang untuk iklan. Jadi mereka mengirim story untuk sebagai promosi dari apa yang mereka jual atau mereka usaha, dan mereka promosikan lewat media story WhatsApp. Ada juga dari teman kita itu yang menggunakan WhatsApp sebagai tempat bercerita, menuangkan rasa yang dia alami setiap harinya. Jadi seperti dia menulis buku harian tapi lewat WhatsApp, ya otomatis banyak yang membacanya. Dan saya juga pernah menjumpai ternyata status dalam WhatsApp juga bisa menyindir tetangga, mungkin teman, dan orang lain yang mungkin pada saat itu sedang mengusik hatinya. Dia tidak menyebut nama, cuma menulis apa yang ia rasakan di status WhatsApp-nya tentang seseorang, entah itu baik atau yang maaf tidak pantas, macam-macam. Tapi yang akan kita bahas di sini itu yang menarik buat saya, yang sering saya perhatikan di antara story tersebut adalah mereka yang mengirimkan kalimat-kalimat inspiratif, kalimat-kalimat yang penuh motivasi, yang bisa mengajak kita ke arah yang positif. Jadi mungkin itu salah satu ajang meraih kebaikan, meskipun hanya sepatah dua patah kata atau cuma mengirim makalah-makalah dari orang lain, itu termasuk suatu kebaikan. Jadi saya tertarik pada hal ini. Nah, kali ini sebagai pengingat untuk diri sendiri agar tidak hanya hilang entah kemana, di video kali ini akan saya tampilkan beberapa untaian kalimat yang dipasang atau dikirim dari teman-teman dalam kontak WhatsApp saya, ya. Jadi saya kenal mereka karena saya menyimpan nomornya. Gak mungkin kan kalau kita melihat status orang tanpa tahu orang itu dari mana atau siapa. Kita pasti menyimpan kontak orang yang kita kenal. Jadi ini kalimat yang mereka kirimkan lewat statusnya, dan saya lihat. Saya buatkan video seperti ini, semoga nanti bisa menjadi ladang manfaat bagi pemilik kalimatnya maupun yang
mengirimnya, dan juga bagi yang membacanya tentunya. Semua kita di sini semoga bisa mendapatkan manfaat darinya. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita simak videonya. Status pertama yang kita lihat sekarang itu berasal dari teman kita yang mengutip perkataan dari Gus Bah. Sudah seharusnya kita sebagai orang tua memperjuangkan anak-anak kita sebagai penerus sujud kepada Allah. Berapapun biaya yang kita keluarkan untuk anak kita, pada hakikatnya kita memperjuangkan agama Allah. Dengan kutipan tambahan yang bisa kita baca di situ, mugi paring keturunan ingkang sholih sholihah ya Rob, keturunan ingkang saged sujud maring jenengan, ingkang mahabbah dhateng kekasih jenengan, lan saged nindakake ngamal sae kagem nambahipun takwa maring panjenengan ya Rob. Amin. Sebuah doa kepada anak-anak kita semoga menjadi pundi-pundi amal yang dapat mengantarkan kita ke surganya, ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Next, ini sebuah pesan dari Habib Ali Al-Kaf. Di saat orang tua takut dan tak tega menasihati anak, di saat guru takut menyinggung ketika menasihati murid, di saat suami yang sudah tak ada kemampuan dan cemas, amarah ketika menasihati istri, nantikan saja kedurhakaan anak, kegagalan murid, dan kericuhan dalam rumah tangga. Bisa dipahami dan diresapi apa yang dimaksud oleh beliau. Okay? Kita lanjut. Ini makalah dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sigaf. Kehendakmu adalah harapan, dan kehendak Allah adalah kepastian. Jadi silakan Anda berharap, tapi jangan memastikan. Jangan terlalu berharap, kita hanya berusaha dan Allah yang menentukan. Karena kehendak Allah adalah sebuah kepastian. Next, bersujud. Sesuatu yang tinggi tak selalu dicapai dengan cara berjinjit atau melompat. Terkadang cara terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan tersungkur atau bersujud. Next, kita berbesar. Ini merupakan kutipan perkataan dari Nyai Hajah Sinta Nuriyah Wahid, istri Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berbicara jodoh. Jodoh itu bagaikan hidup dan mati. Yang tahu hanya Tuhan. Ya, kalaupun kita memang berjodoh, sekalipun kita berjauhan tetap akan bertemu. Kalau tidak berjodoh, sekalipun kita berdekatan, kita tidak akan bersatu. Namanya saja tidak berjodoh, yang gak akan pernah ketemu, meskipun ada sedekat mungkin di dekat kita.
Oke, next. Apa sih ini? Next, oh ini. Disebutkan ada 5 jenis air dari ibu yang sampai kapanpun tak akan bisa digantikan oleh anaknya. Jadi ada 5 jenis air. Kita sebagai anak tidak akan pernah bisa menggantikan air tersebut. Air apa saja itu? Status sebelumnya, ini 5 air tersebut adalah air ketuban. Saat ibu melahirkan, saat ibu mengandung kita di dalam perutnya, bersama kita itu ada yang namanya air ketuban. Yang kedua, air darah. Saat ibu melahirkan kita, tentu ada darah yang ikut mengalir bersama kita. Air susu saat ibu menyusui kita. Air keringat saat ibu merawat kita. Air mata sang ibu saat ia mendoakan kita. Maka bagaimana cara kita memberikan hadiah kepada beliau? Yaitu paling tidak kita doakan, ya Allah, hadiahkan surga tanpa hisab untuk orang tuaku. Next. Nah, ini Gus Miftah. Perkataan dari Gus Miftah. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertaubat. Bukan orang kok yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Jadi yang kita hitung itu nanti hasil akhirnya yang menentukan apakah kita nanti bisa di surga atau neraka, itu hasil akhir. Jangan bangga kalau sekarang kita ahli ibadah, terus kita bangga tidak akan pernah masuk neraka. Seperti itu nggih. Bahkan lebih baik mereka yang sekarang maksiat, tapi nanti siapa tahu mereka mau bertaubat. Oke. Next. Nah, ini ada makalah dari Abang Doraemon. Kun tamaman kama anta hatta la yabta'idal jami'u indama la takunu kamitsli ma yuridu. Jika diterjemahkan atau jika dialih bahasakan, jadilah dirimu apa adanya. Kun tamaman kama anta hatta la yabta'ida al jami'u, agar dunia tak menjauh. Indama la takunu kamitsli ma yuridu, saat kamu tak seperti apa yang mereka mau. Jadilah dirimu sendiri agar saat kamu gak bisa menjadi yang mereka inginkan, mereka tidak menjauhimu. Jadilah apa yang kau mau, jangan menjadi apa yang mereka mau. Itu dari Doraemon. Yang ternyata dijadikan status oleh teman saya. Next. Oh, ini kutipan dari Mbah Rumi yang berkata, segala sesuatu menunggu pada waktunya. Tak
tak ada mawar yang mekar sebelum waktunya. Matahari pun juga tidak terbit sebelum waktunya. Jadi tunggu saja, apa yang menjadi milikmu pasti akan datang kepadamu. Next, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Rasulullah juga mengingatkan, seseorang itu dipengaruhi oleh agama teman-temannya. Oleh sebab itu berhati-hatilah dengan siapa kita bergaul. Jadi ini tips untuk memilih teman. Kalian bisa dianggap baik jika temanmu baik, mungkin seperti itu. Kalian bisa dimuliakan meskipun pada dasarnya enggak mulia jika berada di samping orang yang mulia. Next, ini berasal dari Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Perbanyaklah ibadahmu saat muda, walaupun banyak godaan dan cobaan saat berusaha menjalaninya. Serta paksalah dirimu untuk taat walau berat. Karena jika kau tua, kau hanya mau, tapi kadang tidak mampu. Akhirnya saat tua, kita serasa ingin kembali muda dan ingin melakukan sesuatu yang dulu tidak kita lakukan. Padahal saat itu kita tidak mampu. Jadi saat muda, saat sekarang masih bisa, berusahalah untuk menjalankan ibadah kita. Oke, next. Ini ada bahasa Jawa nih. Ojo ngelingake wong kasmaran. Ojo nuturi wong gedeng. Ojo bantah wong iri. Wong telu kuwi angel kandhanane. Jadi jangan mengingatkan orang yang sedang dalam keadaan jatuh cinta, mabuk cinta, jangan diingatkan. Atau mencoba menasihati orang yang sedang tidak suka atau sedang terlalu marah kepada seseorang. Ataupun jangan membantah orang yang sedang iri pada seseorang ketika orang tersebut memang pada saat itu dalam kondisi yang sulit untuk dikasih nasihat. Lanjut. Ini makalah tafsir Ibnu Katsir. Kita baca. La tajidu ahadan akon illa wajadtahu jabbaran syaqiyan watala wabarron biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Tidaklah
tidaklah engkau dapati seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, melainkan nanti saat ia dewasa, ia akan menjadi orang yang sombong dan suram masa depannya. Durhaka pada orang tua, nantikan saja masa depan yang suram. Dikutip dari Tafsir Ibnu Katsir. Oke, next. Ini kumpulan doa 4 surat dalam Al-Quran serta keutamaannya. Al-Kahfi. Keutamaannya adalah 1. Menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. 2. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Disinari cahaya kebaikan. 4. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, mengingatkan untuk lebih bersyukur pada nikmatnya, mendapatkan syafaat di hari kiamat, wafatnya seseorang yang sedang atau yang membaca Ar-Rahman sama dengan wafatnya seorang yang syahid. Al-Waqiah. Keutamaannya yang pertama, dilimpahkan rezeki, diringankan sakitnya, juga bisa sebagai perlindungan diri dari kemudaratan dunia, dari kejamnya bahayanya dunia, ketenangan jiwa dan raga. Al-Mulk. Menambah rasa tawakal kepada Allah, diampuni dosanya, terhindar dari perbuatan maksiat, terhindar dari siksa api neraka. Keempat ini kalau dibaca secara rutin sebagai sebuah wiridan kita setiap harinya, akan bermanfaat sesuai yang tertera di status ini. Tentunya harus secara rutin dijalankan. Oke, next. Mana tadi? Ini makalah dari Al-Habib Quraisy Baharun. Bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Waktu kian berlalu, sisa umur tinggal sedikit, sedangkan ajal kematian semakin dekat. Jangan kalian menunggu tua baru bertobat. Jangan menunggu sakit baru ingat berbuat baik. Tapi lakukanlah kebaikan dan amal ibadah selagi masih diberi kesempatan hidup. Setiap detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun yang kita miliki, jangan sampai kita sia-siakan untuk hal yang tidak berguna, karena kematian menanti setiap saat di dekat kita. Pesan dari Al-Habib Quraisy Baharun. Next. Ini ada Ustazah Halimah Alaidrus. Seperti senja, cinta yang menyala, lambat laun akan padam juga. Cantik rupa yang dipunya, lambat laun kan menua. Sehat yang dibanggakan surut pada waktunya.
Semua hal indah di masa muda kan sirna. Nah, bagaimana menjadikannya kenangan indah dalam hidup? Itulah tugas kita. Kenangan itu akan tetap hidup saat kita sudah meninggal. Jadi buatlah kenangan yang indah saat kita masih hidup, agar keindahan tersebut masih tercipta saat kita telah tiada. Itulah tugas kita yang sebenarnya. Pesan dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Next, ini versi teman saya pribadi. Allah menciptakan makhluk yang berbeda-beda, bukanlah untuk kita pikirkan sehingga membuat datangnya penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, hasut, dan lain-lain. Tapi Allah menciptakan hal tersebut dengan tujuan agar kita itu bisa semakin melihat bahwa Allah adalah Tuhan yang maha maha istimewa. Subhanallah, maha suci Allah. Next, masih berasal dari teman yang sama ini. Beliau mengatakan, jadikan sebuah penyakit hati menjadi energi doa agar semangat mencari ridhonya, dan juga menjadikan mudah suatu keinginan dan terbukanya pintu untuk berjuang. Next, berasal dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Berhentilah mencemaskan hal yang berada di luar kendalimu, agar hidupmu jadi ringan. Kamu hanya perlu menjalani aturan. Selebihnya biarkan tangan takdir mengaturnya untukmu. Seperti naik pesawat, masuklah, duduk, dan berdoalah. Sang pilot akan menyampaikanmu ke tujuanmu. Rileks sajalah. Cobalah menikmati perjalanan kehidupanmu. Ustazah Halimah Al-Idrus. Next. Dikutip dari Az-Zuhd karya Ibnul Mubarak. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang hamba tidak akan mencapai puncak iman hingga sifat tawadhu lebih ia sukai dibandingkan kemuliaan. Tawadhu itu rendah diri. Apa yang sedikit dari dunia ini lebih dia sukai dibandingkan yang banyak. Dan orang yang ia cintai dan juga orang yang ia benci sama saja dalam memutuskan kebenaran. Sehingga saat dia memutuskan perkara untuk orang lain, seperti pula dia memutuskan perkara untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi tidak melihat orang yang berbicara. Kita memutuskan hal itu tidak dari apa yang dari orang yang berbicara, tapi melihat memutuskan perkara dari apa yang ia ucapkan, perkataannya, apakah itu kebenaran atau sebuah kebohongan. Next.
Ini makalah dari Kiai Haji Mustafa Bisri bin Kiai Haji Bisri Mustafa, Leteh Rembang. Jangan bertengkar meladeni orang yang tak waras. Nanti orang bingung membedakan mana yang waras dan mana yang tak. Next. Tampak alim tapi suka maksiat ketika sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan, semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Sauban berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian, mereka merobek tirai untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi meskipun dalam kesendirian, tetap waspadalah. Karena kemaksiatan tetap saja mengintai kita. Next. Ini untuk kita dalam mengaji Al-Quran. Tak pernah ada kata terlambat untuk belajar mengaji dan mengkaji Al-Quran. Meskipun sudah usia lanjut, tetap belajar untuk mengaji Al-Quran. Kalau nggak sanggup mengaji, usahakan anak cucu kita dapat mengaji untuk kita dengarkan. Cintai, pelajari, terapkan tiap hari. Berusaha jadikan Al-Quran sebagai tuntunan diri. Jadi kita menjalani kehidupan ini tuh diusahakan sesuai tuntunan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Next. Ini agar kita bersikap tawadhu, rendah diri. Manusia asalnya daripada tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, akan kembali ke tanah. Kenapa masih bersifat langit? Hamka. Next. Umi Hajjah Azizah Nurlaila M. Untuk anak kita yang sedang mondok dan untuk orang tua agar bersemangat untuk memondokkan anaknya. Pada umumnya orang itu ingin yang enak-enak, tidak mau mengalami kesulitan. Seperti mencari ilmu di pesantren itu pun butuh perjuangan, keprihatinan, dan pasti menemui kesulitan. Oleh sebab itu butuh keikhlasan, baik orang tua atau si anak. Harus punya tekad yang kuat. Insya Allah segala tantangan akan diatasi bersama. Kalau orang tuanya saja kurang kuat tekadnya, si anak akan gagal mondok. Maka dari itu, semangatlah berjuang para orang tua.
orang tua yang di rumah jangan sampai berpikiran yang tidak-tidak tentang anaknya yang sedang mondok. Berpositiflah, maka insya Allah anak pun akan juga berpikiran yang positif di pondok. Oke, next. Masih ada 2 status lagi sebelum video ini berakhir. Ini berasal dari Kiai Haji Muhammad Said Abdurrahim, salah satu termasuk dari guru saya ketika di Sarang Rembang. Beliau berkata, janganlah menjadi alumni yang sukses bidang ekonomi, akan tetapi lupa nasrul ilmi, lupa mengamalkan, menyebarkan ilmunya. Karena bagiku hidup rekoso melarat lelah. Selama masih bisa nasrul ilmi itu lebih baik daripada sukses dalam profesi namun lupa nasrul ilmi. Semoga video ini pun termasuk dari yang dimaksudkan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu dalam kebaikan. Next, ditutup dengan suatu status di Facebook yang ternyata diunggah ke WhatsApp. Jika hari ini di hati kalian kok kebetulan tumbuh cinta kepada Ahlul Bait, Ahlul Bait itu masih berada di garis keturunan Kanjeng Nabi, Ahlul Bait, para habaib. Jangan katakan itu usaha kalian sendiri. Kalian cinta pada Ahlul Bait, itu jangan katakan usaha kalian sendiri. Seperti saya waktu pertama kali bertemu Habib Ali, lalu seperti ada chemistry, nyambung dan tumbuh cinta. Sesungguhnya itu karena benih cinta Rasulullah yang lebih dulu ada kepada umatnya semenjak di alam arwah. Jadi ajaklah anak-anak panjenengan sejak usia dini untuk mentarbiyah mereka mencintai Ahlul Bait. Kita latih anak kita agar supaya bisa tumbuh rasa cinta kepada Ahlul Bait, para habaib yang mengalir di dalamnya darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diumpamakan oleh Rasulullah sebagai perahu Nabi Nuh di akhir zaman. Jadi para Ahlul Bait itu merupakan ibarat sebuah kapal besar yang akan menyelamatkan kita dari kejamnya akhir zaman, dari godaan akhir zaman. Dikutip dari Kiai Haji Ahmad Asnawi. Oke, ini merupakan akhir dari video ini. Insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah bersama-sama membaca dan melihat status dari teman kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.